warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, salat tahajud adalah salat sunnah yang dikerjakan pada waktu malam, dimulai selepas isya sampai menjelang subuh. Jumlah rakaatnya pada salat ini tidak terbatas, mulai dari 2 rakaat, 4 dan seterusnya. Salat tahajud adalah salah satu salat atau salah satu amalan sunnah yang paling digalakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa dikatakan tidak ada malam yang beliau lewati tanpa salat tahajud di dalamnya. Sebagai umatnya sudah sepatutnya kita mengikuti kebiasaan Rasul ini. Hukum melaksanakan sholat tahajud adalah sunnah, tapi kesunahannya melaksanakan sholat tahajud bukan seperti sunnah biasa. Sholat tahajud hukumnya sunnah muakkad atau sangat disunnahkan atau sangat dianjurkan. Pengertian lain dari sunnah muakkad adalah sunnah yang selalu dikerjakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau sunnah yang jarang sekali ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh salat sunnah muakkad yang lain adalah salat duha dan salat tarawih. Mengenai salat tahajud, Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka faqaman mahmuda, yang artinya, dan pada sebagian malam maka kerjakanlah salat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Surat Al-Isra ayat 79. Ayat di atas jelas sekali berisi perintah untuk mengerjakan sholat tahajud di malam hari. Sholat tahajud sebagai ibadah tambahan buat kita. Namun perintah di sini bukan berarti wajib. Hukum mengerjakan sholat tahajud tetap sunnah. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun, yang artinya di dunia mereka sedikit sekali tidur di malam dan selalu memohon ampunan di waktu pagi sebelum fajar. Quran surat Az-Zariyat ayat 17 sampai ayat 18. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan isyarah mengenai orang yang melaksanakan sholat tahajud. Untuk mengetahui tafsir dari masing-masing ayat, sebaiknya kita menggunakan tafsir yang sudah populer, seperti tafsir di kitab Jalalain, tafsir Ibnu Katsir atau yang lainnya. Hal ini untuk menghindari diri kita dari salah pemahaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kalian salat malam, karena salat malam adalah kebiasaan yang dikerjakan orang-orang soleh sebelum kalian. Ia adalah ibadah yang mendekatkan diri kepada Rabb kalian, penghapus berbagai kesalahan dan pencegah perbuatan dosa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Yang dimaksud dengan sholat malam antara lain sholat tahajud, sholat witir, dan sholat tarawih. Dalam hadis yang lain juga terdapat keterangan seperti ini. Dari Amr bin Abasyah radhiyallahu anhu berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, bagian dari malam manakah yang paling didengar oleh Allah? Lalu beliau menjawab, pertengahan malam yang terakhir, maka salatlah sesukamu. Karena salat tersebut disaksikan dan dicatat hingga kamu salat subuh. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud.
Hadis ketiga yang akan saya cantumkan berbunyi yaitu Allah merahmati seorang suami yang bangun di malam hari, lalu dia sholat dan membangunkan istrinya. Jika sang istri enggan, ia percikan air ke wajahnya. Dan Allah merahmati seorang istri yang bangun di malam hari, lalu dia sholat dan kemudian membangunkan suaminya. Jika suaminya enggan, maka dia percikan air pula kepada wajah suaminya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Adapun pembagian keutamaan waktu sholat tahajud adalah yaitu di sepertiga malam, kira-kira mulai jam 7 sampai jam 10. Adapun yang sepertiga kedua kira-kira mulai dari jam 10 sampai jam 1 malam. Adapun sepertiga yang terakhir yaitu kira-kira dari jam 1 sampai dengan masuknya waktu subuh. Adapun tata cara sholat tahajud yaitu yang pertama harus niat. Hal yang juga perlu diperhatikan dalam tata cara melaksanakan sholat tahajud adalah mengenai niatnya. Ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu soal niat, lafal atau bacaan niat, dan qasad niat. Lafal niat adalah bacaan yang kita ucapkan dengan lidah sebelum melaksanakan suatu ibadah. Dalam hal ini berarti sebelum takbiratul ihram. Sementara yang dimaksud qasad adalah niat di dalam hati ketika melakukan suatu ibadah. Dalam hal ini adalah ketika mau melakukan takbiratul ihram. Membaca lafaz niat hukumnya sunnah, sementara qasad niat hukumnya wajib. Jadi yang dinamakan dengan niat adalah qasad yang muncul di dalam hati ketika melakukan suatu amalan, bukan yang kita ucapkan dengan lidah. Lafaz niat dibaca berbarengan saat takbiratul ihram. Niat dibaca atau diqasad di dalam hati, bukan diucapkan dengan lidah. Lafal niat sholat tahajud adalah sebagai berikut: usolli sunnatat tahajjudi rak'ataini mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala, yang artinya aku sholat sunnah tahajud 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Bacaan niat ini dibaca ketika hendak melakukan takbiratul ihram. Hukum membacanya adalah sunnah, bukan wajib. Maka jika sebelum takbir kita tidak membaca bacaan niat tersebut, hukumnya tetap sah. Qasad niat adalah ungkapan di dalam hati. Biasanya qasad niat dilakukan dalam bahasa daerah masing-masing agar mudah. Saat kita mengucapkan takbiratul ihram, saat itu pula kita mengqasad untuk melaksanakan sholat. Saat kita takbiratul ihram dan membaca Allahu Akbar, saat itu juga di dalam hati kita berniat, aku niat sholat tahajud 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Bacaan qasad niat bisa berbeda-beda dan disesuaikan. Yang penting jelas nama ibadahnya dan dikerjakan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gerakan sholat tahajud tidak berbeda dengan gerakan sholat pada umumnya. Sholat tahajud juga diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Yang nomor 2 yaitu setelah niat takbiratul ihram. Takbiratul ihram ini disertai dengan niat di dalam hati. Yang ketiga yaitu berdiri betul bagi yang mampu. Berdiri bagi yang mampu itu khusus untuk sholat fardu. Adapun sholat sunnah diperbolehkan duduk walaupun mampu berdiri. Yang nomor 4 yaitu membaca Al-Fatihah. Lebih baik lagi jika membaca doa iftitah terlebih dahulu sebelum membaca surah Al-Fatihah. Setelah membaca doa iftitah dan Al-Fatihah, bacalah surat atau ayat tertentu. Perlu diketahui juga bahwa membaca ayat atau surat tertentu hukumnya sunnah, bukan wajib. Yang berikutnya yaitu nomor 5 rukuk dengan tumakninah, 6 i'tidal dengan tumakninah, 7 sujud 2 kali dengan tumakninah. Yang nomor 8 duduk di antara 2 sujud dengan tumakninah. Yang 9 duduk
akhir. Yang 10 membaca tasyahud atau tahiyat akhir pada duduk di akhir. Nomor 11 yaitu sholawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada duduk di tahiyat akhir. Salam yang nomor 12 yaitu salam yang pertama. Yang nomor 13 tertib. Yang perlu diperhatikan adalah sholat tahajud harus dikerjakan 2 rakaat sekali salam. Tidak boleh misalnya 4 rakaat sekaligus baru salam. Kemudian kalau sholat tahajud janganlah terlalu tergesa-gesa di dalam sholat. Banyak orang yang mengejar target rakaat sholat, harus 8, harus 12 rakaat misalnya. Akhirnya dia sholat dengan tergesa-gesa dan tidak sempurna. Ingat, tujuan dari sholat adalah mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, sudah seharusnya dikerjakan sebaik dan sesempurna mungkin. Adapun doa sholat tahajud adalah yaitu doa setelah sholat tahajud tidak kalah pentingnya dari sholat tahajud itu sendiri. Karena doa sholat tahajud itu selalu menyertai sholat tahajud. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa tahajud yaitu berisi pujian-pujian dan pengakuan dan sekaligus permohonan ampunan. Berikut ini adalah doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala beliau salat tahajud. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ard wa man fihinna wa lakal hamdu anta malikus samawati wal ard wa man fihinna wa lakal hamdu anta nurus samawati wal ard wa man fihinna wa lakal hamdu antal haqq wa wa'dukal haqq wa liqa'uka haqqun wa qauluka haqqun wal jannatu haqqun wan naru haqqun wan nabiyyuna haqqun wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqqun was sa'atu haqqun. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu wa ilka hakamtu haghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma aghlantu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang artinya, ya Allah Tuhan kami, segala puji bagimu, Engkau penegak langit dan bumi dan makhluk di dalamnya. Segala puji bagimu, Engkau penguasa langit bumi dan makhluk di dalamnya. Segala puji bagimu, Engkau cahaya langit, bumi dan makhluk di dalamnya. Segala puji bagimu, Engkau maha benar, janjimu benar, pertemuan denganmu kelak itu benar, firmanmu benar, adanya surga itu nyata, neraka pun demikian. Para nabi itu benar, demikianlah pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu benar. Hari kiamat itu benar. Ya Tuhanku, hanya kepadamu aku berserah, hanya kepadamu juga aku beriman, kepadamu aku pasrah, hanya kepadamu aku kembali. Karenamu aku rela bertikai, hanya padamu dasar putusanku. Karenanya ampuni dosaku yang telah lalu dan yang terkemudian, dosa yang kusembunyikan dan kunyatakan, dan dosa lain yang lebih kau ketahui ketimbang aku. Engkau yang maha terdahulu dan Engkau yang maha terkemudian. Tiada Tuhan selain Engkau, tiada daya upaya dan kekuatan selain pertolongan Allah. Doa ini dianjurkan dibaca seusai sholat tahajud. Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Doa ini juga dicantumkan oleh Imam An-Nawawi dalam karyanya
di kitab Al-Azkar. Semoga keterangan tadi bisa memberikan manfaat kepada kita sekalian. Mohon maaf jika ada salah dan khilaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.